إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وصحابه والتابعين والناصرين بدينه إلى يوم الدين أما بعد فقد قال في كتابه الكريم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وقال تعالى ومن يؤمن بالله يهد قلبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم أو كما جاء في الحديث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله أو كما جاء في الحديث. Teman-teman semua, kita bersyukur kepada Allah, merasa diuntungkan Allah telah pilih kita menjadi bagian orang yang beriman. Iman itu begitu mahal. Andaikan di dunia ini tidak ada orang yang beriman, maka waktu itu juga dunia akan langsung tidak boleh dipakai, langsung terjadi hari kiamat. La taqumu as-sa'ah hatta la yuqala fil ardi Allah Allah. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga tidak dikatakan di dunia ini Allah Allah, alias tidak ada orang yang beriman. Ka'bah runtuh berkali-kali, dunia tidak terjadi kiamat. Begitu dunia telah dikehendaki Allah untuk kiamat, Allah datangkan angin wangi. Yang orang-orang beriman ketika menghirup angin wangi itu semuanya wafat husnul khatimah. Lepas itu dunia sudah tidak ada orang yang beriman, langsung terjadi hari kiamat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu hari seorang sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu dengan santri-santri beliau di hadapan Ka'bah. Maka beliau berdialog dengan Ka'bah, seakan-akan Ka'bah lawan bicara beliau. Beliau mengatakan, alangkah mulianya engkau wahai Ka'bah, alangkah agungnya engkau wahai Ka'bah. Tetapi orang yang beriman di sisi Allah lebih mulia melebihi engkau wahai Ka'bah. Hadirin, kita telah dengar cerita yang diabadikan dalam Al-Quran, cerita seorang pasukan besar, satu kelompok besar pasukan kerajaannya Abraha
dipimpin oleh dia sendiri berangkat ke Ka'bah untuk menghancurkannya. Maka Allah kirimkan tayron ababil, burung-burung yang membawa kerikil-kerikil dari neraka. Nggak usah batu, kerikil-kerikil saja. Kerikil-kerikil tadi dijatuhkan kepada pasukan dan tunggangan-tunggangannya pasukan Abraha. Maka mereka hancur lebur dengan sebab kerikil-kerikil dari neraka. Ini kualat dengan Ka'bah. Lah orang yang beriman para hadirin, itu lebih bahaya kalau kita kualat dengan dia melebihi kita kualat dengan Ka'bah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, andaikan di dunia ini seluruh orang beriman sudah wafat, tinggal satu saja, satu pun imannya paling lemah, kalau bayan ngantuan lagi. Orang iman yang satu ini dengan berkah iman dia akan menghalangi datangnya hari kiamat. Maka kita ini bersyukur jadi orang beriman dan memandang teman-teman kita beriman itu semuanya berjasa pada saya. Nggak ada orang beriman yang nggak berjasa pada saya, itu nggak ada. Baik pun dia sempat mendoakan saya atau ngantuk aja nggak sempat doakan, tetap dia berjasa pada saya. Orang beriman dengan berbagai tingkatan imannya adalah bagian dari walinya Allah. Allah tidak akan titipkan kalimat syahadat kecuali kepada hamba-hambanya yang dikasih. Ini adalah kuncinya surga. Kuncinya surga tidak akan diberikan kecuali kepada bagian dari kekasihnya Allah. Walaupun mungkin derajatnya paling rendah, tapi dia adalah bagian dari anggota grup walinya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah telah berkehendak untuk mengirimkan Nabi Adam jadi khalifah di muka bumi ini, kata sebagian ulama, khalifah itu diantara artinya adalah hamba Allah yang ditugasi untuk mencontohi gimana hidup yang benar, yang diridhai oleh Allah, hidup yang takwa, mengamalkan perintahnya, menjauhi larangan. Waktu itu kerajaan belum ada, manusianya baru 2 orang, tetapi Nabi Adam telah digelari oleh Allah dengan gelar khalifah, orang yang mengatur kehidupannya sesuai dengan prosedur yang diridhai Allah. Itulah hakikatnya yang dimaksud dengan khalifah, walaupun dia hanya sendirian. Setiap dari kita ini adalah khalifah. Ngalifai siapa, Pak? Ngalifai mulai ujung kaki sampai ujung rambut kita. Kerajaan kita adalah diri kita masing-masing. Maka nanti di akhirat sana, orang yang beriman yang paling lemah imannya akan diberi surga untuk dia, luasnya minimal 10 kali lipat dunia. Maka sebetulnya kita ini di sini ini bukan kumpulannya manusia biasa. Ini kumpulannya raja-raja besar di surga. Yang paling kecil kerajaannya 10 kali lipat dunia. Maka begitu tingginya harganya iman, begitu orang beriman sudah selesai dihisab, sudah selesai ditimbang amalnya, maka untuk menuju surga yang dianugerahkan kepada dia, dia harus keluar dari dunia ini melewati sirat, menuju planet lain untuk mendapatkan jatahnya surga masing-masing. Dunia begitu kecil, tidak cukup untuk membalas harganya imannya satu orang.
Maka kalau orang beriman kemudian tergoda dengan dunia, sebetulnya ini merendahkan derajatnya. Wong ini presidennya 10 kali lipat dunia, lah kok keroyokan dunia yang akan dia tinggal ini terlalu rendah. Orang kaya raya keroyokan plastik, kresek, sampah. Ini namanya memalukan derajatnya yang telah dimuliakan dan begitu tinggi, kok malah tergoda dengan dunia. La ilaha illallah. Maka para malaikat mengatakan, ya Allah, apakah Engkau akan menjadikan di bumi ini orang yang akan buat kerusakan di dalamnya dan akan mengalirkan darah? Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Para malaikat hamba-hamba Allah yang suci, yang Allah telah ciptakan mereka dari cahaya, mereka berfirasat khalifah yang akan dikirim ke dunia ini punya banyak kelemahan. Di antara kelemahannya suka berbuat kerusakan, dan di antara kelemahannya suka berbuat pertengkaran sampai mengalirkan darah. Hadirin, kita ini sekarang sudah gede, bahkan sebagian sudah tua. Tapi sebetulnya kita ini dulu anak-anak kecil. Coba kita lihat anak-anak kecil, mungkin anak kita atau ponakan kita atau anaknya tetangga kita. Gimana anak kecil itu? Kadang-kadang kita lihat barang yang baik dirusaki, tembok yang bersih dicoret-coret, teman yang nggak salah diludahi, diinjek. Itu sekarang anak-anak kecil itu lebih besar-besar dan sekarang hadir di majelis ini, Pak. Yang kecil ataupun yang besar. Orang itu kalau beriman, para hadirin, Allah akan letakkan di dirinya cahaya. Dengan sebab cahaya itu kalau dia berfirasat menjadi sering benar. Lah malaikat ini imannya sempurna. Allah ciptakan diri cahaya, terang benderang. Maka mereka berfirasat, ini manusia ini punya potensi berbuat kerusakan dan berbuat pertengkaran. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa manusia yang siap untuk menerima tanggung jawab sebagai khalifah ini punya kelemahan. Zaluman jahula, sering berbuat tidak tepat pada tempatnya, sering meletakkan sesuatu tidak tepat pada tempatnya, dan sering hidupnya ini ngawur tanpa ada landasan yang dia pikirkan kebenaran. Waktu ngaji ngantuk, waktu ngopi melek. Istrinya nggak dilihat, padahal lihat istri itu berpahala. Istrinya tetangga dipelototi. Zulum, jahula, banyak perkara telah dia lakukan, banyak perkara telah dia putuskan, tapi dia sebetulnya nggak tahu yang dia lakukan itu benar apa tidak. Pokoknya asal begitu saja, para hadirin. Masya Allah. Jahul. Yang penting enaknya, bukan yang penting baiknya. Enaknya piye, yang penting enaknya piye. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Manusia punya kelemahan lagi. Innan nafsa la'ammaratun bisu'. Manusia ini dalam dirinya ada keinginan yang mendorong dia pada macam-macam perbuatan yang tidak baik. Maka ulama-ulama soleh dulu kalau mau makan sesuatu yang dohirinya halal-halal saja, kok semangat makannya ini melebihi hari-hari biasanya, langsung nggak berani makan. Ini kok nafsu saya semangat sekali, ini jangan-jangan nggak benar, karena Allah telah berfirman innan nafsa la'ammaratun bisu'. Maka diurus-urus biasanya memang nggak benar, ternyata makanan ini kurang bersih, makanan ini kurang halal. Maka kalau kita makan kurang selera dan makanannya halal, justru itu biasanya baik, para hadirin. La ilaha illallah.
manusia punya kelemahan lagi, di samping suka menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, kafar, suka tidak mensyukuri perkara yang menguntungkan dia. Yang menguntungkan dianggap tidak menguntungkan, yang tidak menguntungkan malah dicari-cari. Dunia yang sementara waktunya dihabiskan untuk itu, begitu sudah capek pergi ke masjid tinggal ngantuknya saja. Begitu takbir tiba-tiba sudah sampai salam nggak tahu berapa rakaat apa bacaannya. Kafar. Ini potensi-potensi yang menyebabkan manusia bisa nyeleweng di dalam kehidupannya. Hadirin yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala, maka manusia yang penuh kelemahan ini akan diberi tugas begitu besar untuk mengamalkan agama di bumi yang sementara ini. Kata para ulama, usia dunia dengan usia manusia itu berbeda. Ketika Allah berfirman mau ngirim khalifah di muka bumi, buminya sudah ada, tetapi khalifahnya belum ada. Maka bisa saja secara penelitian dunia ini umurnya 1000 tahun, jutaan tahun mungkin saja. Tetapi kalau manusianya, banyak ulama membedakan antara umurnya manusia dengan umurnya dunia. Nasabnya Nabi kita sampai Nabi Adam tidak terlalu jauh. Dalam beberapa isyarat hadis riwayat Abu Dawud kurang lebih umurnya manusia mulai Nabi Adam sampai nanti terjadinya kehancuran dunia kurang lebih hanya 7.000 tahunan saja. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka manusia yang penuh kelemahan ini harus punya panutan di dalam kehidupannya biar dia selamat dari macam-macam kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan yang selalu menyertai jasad dia. Maka Allah turunkan pertama kali manusia di dunia ini, Allah kirimkan seorang nabi yang dalam bahasa kita nabi itu adalah orang yang dibimbing langsung oleh wahyunya Allah untuk jadi contoh bagaimana hidup yang benar atas bimbingan Allah. Kakek kita semuanya Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Manusia kok pengen benar, ikutlah para nabi, para rasul. Kalau nggak ikut para nabi, para rasul, mesti dia akan terjerumus pada salah satu kelemahannya yang sebagian telah disebutkan tadi. Hidup zalim, hidup ngawur, tidak bersyukur, ikut nafsu, ikut setan, berbuat kerusakan ataupun berbuat pertengkaran. Itulah yang akan menghantui kehidupan manusia kalau dia tidak ikut arahan agama yang telah dibawa oleh para nabi dan para rasul. Ringkasnya cerita para hadirin, pertama kali manusia yang nyeleweng dunia ini adalah Qabil, putranya Nabi Adam alaihi salatu wassalam, karena dia tidak ikut arahan ayahnya. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, supaya kita ini bisa ikut arahan para nabi, para rasul, langkah pertama adalah kita dengan meluruskan hati kita, meluruskan keyakinan kita. Hati itu adalah rajanya seluruh tubuh. Kalau hati itu benar, maka dia akan menggerakkan anggotanya menuju kebenaran dan istiqomah dalam kebenaran. Allah berfirman, "Wa may yu'min billah yahdi qalbah." Siapa yang beriman dengan Allah, maka Allah akan datangkan hidayah pada hatinya. Allah bercerita ada hamba-hambanya yang iman, ada hamba-hambanya yang amal soleh, ada hamba-hambanya yang masuk surga. Allah berfirman itu semua sebabnya karena keyakinan yang ada pada diri mereka. Yahdihim rabbuhum biimanihim.
Allah telah berikan hidayah kepada mereka dengan sebab keyakinan yang ada pada diri mereka. Tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im. Akhirnya mereka wafat husnul khatimah, masuk surga yang mengalir sungai-sungai dari bawahnya, yang dipenuhi dengan kebun-kebun dan macam-macam kenikmatan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iman itu adalah yang pertama dan yang utama untuk membimbing kita dalam hidayah, untuk membimbing kita untuk jadi khalifah yang sukses, menjadi petugas yang mengamalkan agama dengan sebenar-benarnya sesuai dengan yang diridhai oleh Allah. Pertama kali adalah beriman kepada Allah. Kita yakini dengan seyakin-yakinnya bahwa selain Allah itu dulunya pernah tidak ada. Sebagaimana dalam hadisnya Imran bin Husain, diriwayatkan oleh beliau dari yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana Allah wa lam yakun syai'un ghairuhu. Yang ada hanya Allah dan waktu itu selain Allah tidak ada. Selain Allah ya termasuk kita, termasuk dunia, termasuk alam semesta. Semuanya itu dulu nggak ada. Begitu Allah berkehendak menciptakannya, maka ada. Maka selain Allah adalah ciptaannya Allah. Selain Allah dimiliki oleh Allah. Selain Allah diatur dan ditentukan oleh Allah. La ilaha illallah. Yang datangkan manfaat dan madarat hanya Allah. Yang datangkan rezeki hanya Allah. Sebagaimana kita ini dulu nggak ada, tidak bisa buat apapun, maka selepas ada tanpa Allah tidak bisa buat apapun. Selepas diberi oleh Allah, yang mampu juga hanya Allah. Kita ini hanya diberi, juga nggak mampu apa-apa tanpa Allah. Bukan kok selepas diberi kita mandiri mampu, tidak. Tetap saja nggak mampu. Yang mampu adalah yang memberi saja, yaitu Allah. Kalau selepas diberi mampu mandiri, ketika kita mandiri itu yang ada kita siapa? Kita nafikan usaha kita, nafikan diri kita, ini semuanya yang ngatur hanyalah Allah hakikatnya. La ilaha illallah. Orang itu belum sampai hakikatnya iman sebelum dia melihat seluruh makhluk seperti boneka-boneka yang ditali dengan benang-benang ghaib, ditali oleh kudrah dan iradahnya Allah. Dia bisa bergerak, bisa diam, bisa memutuskan. Ini yang mengkehendaki hakikatnya Allah. Maka kalau orang itu imannya benar, para hadirin, dia ini punya sikap-sikap yang begitu mulia dengan sebab mutiara iman yang ada dalam hati. Mudah memaafkan. Kau yang memiliki Allah dan yang memiliki menyukai kalau saya memaafkan, kenapa saya yang tidak memiliki apa-apa sok-sokan nggak mau memaafkan? Memang saya ini punya apa? Kita berbuat baik juga tidak merasa berjasa apapun. Saya ini nggak mampu apa-apa, ada pun tidak. Ini semuanya andaikan ada yang layak dipuji. Yang dipuji adalah yang memilikinya, yaitu Allah. Ada makhluk-makhluk mencemooh dia. Asalkan Allah ridha, makhluk-makhluk itu hanyalah boneka-boneka. Saya nggak perlu terkesan dengan mereka. Waktu suka ingat Allah, waktu duka ingat Allah. Barang siapa waktu suka dapat macam-macam kenikmatan, dia ingat Allah dan menisbatkan kenikmatan itu kepada Allah, maka Allah akan awetkan dan akan kekalkan nikmat tersebut.
Di antara ungkapan yang disarankan dalam agama kalau kita mendapatkan kenikmatan adalah kita mengatakan Masya Allah la quwwata illa billah. Ini perkara yang menyenangkan ini adalah dari kehendak Allah. Tidak ada kekuatan tanpa Allah, bukan karena usaha saya, ini murni dari Allah. Maka Allah suka hambanya ketika diberi nikmat tidak menisbatkan, tidak merasa nikmat itu dari dirinya, tapi nikmat itu murni dari Allah, bukan dari usahanya, bukan dari temannya, tapi ini murni hakikatnya dari Allah. Masya Allah la quwwata illa billah. Maka orang-orang soleh di negeri IPB itu menyarankan kalau orang punya mobil baru, punya rumah baru, atau waktu walimahan dengan istri baru, supaya ditulis di tempat-tempat itu Masya Allah la quwwata illa billah. Harapannya nikmat ini dinisbatkan kepada Allah, akhirnya Allah ridha dan mengekalkan nikmat tersebut. Waktu suka ingat Allah, waktu duka juga ingat kepada Allah. Kalau orang waktu susah kok ingat Allah, Allah akan datangkan pertolongannya kepada hambanya tersebut. Walaupun masalahnya segunung, kalau Allah sudah tolong akan selesai masalah. Tapi sebaliknya, walaupun masalah itu kecil, kalau orang menghadapinya tanpa ingat kepada Allah, maka dari yang kecil itu akan timbul masalah lagi, tidak ada solusinya, tidak ada ujungnya, tidak ada akhirnya. Abul Hasan Asy'ari rahimahullah mengatakan, coba perhatikan kalian orang-orang beriman, kalau kena masalah kemudian gak selesai-selesai, nanti kan sebetulnya ketika kita pertama menghadapi masalah itu lupa kepada Allah. Nabi Musa dan Bani Israel dalam masalah besar, belakang mereka Fir'aun siap menangkap dan membunuh, depannya lautan. Nabi Musa mengajarkan kepada Bani Israel, begini loh caranya menyelesaikan masalah yang merundung perjuangan kita, kehidupan kita. Bani Israel ketakutan, mereka mengatakan inna lamudrakun, sungguh kita akan ketangkep semua ini. Nabi Musa menasihati Bani Israel, enggak begitu itu caranya menyelesaikan masalah, bukan ingat masalah, ingat yang menciptakan masalah. Biar yang menciptakan masalah memberikan bimbingan kepada kita. Kala, jangan bilang begitu. Inna ma'ya rabbi sayahdin, sesungguhnya Tuhanku bersama aku, Dia akan memberikan petunjuk kepada aku. Kalau ada masalah, ingat apa perintah Allah, nanti akan datang solusi pada hati. Ada seorang sahabat, anaknya diculik oleh musuh. Akhirnya sahabat tadi datang kepada yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada masalah, kembali kepada aturan yang diridhai Allah. Ya Rasulullah, anak kami diculik oleh musuh. Anak kami diculik oleh musuh. Ibunya nangis terus. Kami minta solusi untuk menghadapi masalah ini. Nabi bersabda, aktsira min qawli la haula wala quwwata illa billah. Kalian berdua perbanyak mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Ketika menghadapi masalah, nafikan kemampuan kita, nafikan usaha kita, serahkan semuanya kepada Allah. Ini adalah satu ungkapan tauhid, ungkapan keyakinan yang menyebabkan Allah ridho. Ini hambaku telah menafikan dirinya, menafikan usahanya. Maknanya hambaku itu minta saya tolong. La haula, saya enggak punya upaya lagi ya Allah. La quwwata, saya enggak punya kekuatan lagi ya Allah, kecuali kalau Engkau tolong. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada upaya, tidak ada kekuatan tanpa ditolong oleh Allah.
Waktu dapat nikmat juga ini dari Allah, waktu dapat kesusahan juga hanya minta pertolongan kepada Allah. Maka akhirnya keduanya ngulang-ulang kalimat tauhid jadi para hadirin. Kalimat yang meluruskan keyakinan, kalimat iman, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Tengah-tengah wiridan, tiba-tiba di depan rumah ada suara domba begitu banyak. Akhirnya pintu rumah dibuka, ternyata anaknya telah lepas dari tawanannya musuh, pulang membawa kambing 4.000 para hadirin. Ini guyonannya sebagian ulama, wirid dadi duit. Kadang-kadang orang ini bilang pada temannya atau bilang pada kita, wiridan lo mangan opo? Maka kita perlu menjawab, semua orang bisa makan di dunia ini karena gara-gara masih ada yang wiridan la ilaha illallah. Kalau sudah nggak ada itu, semuanya nggak bisa makan, semuanya nggak pindah-pindah. Maka sahabat itu begitu warok, harta datang tidak langsung disantap para hadirin. Tanya pada Nabi, ya Rasulullah, alhamdulillah anak saya lepas dari tawanan musuh, pulang membawa kambing 4.000 kambing, masya Allah. Bagaimana hukumnya? Maka Nabi mengatakan, itu rezeki yang Allah kirim kepada kamu karena ketakwaan kamu. Maka turunlah ayat, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan beri jalan keluar untuk dia dan akan beri rezeki kepada dia dari tempat yang dia tidak menyangka. Maka sebagian ulama mengatakan ayat ini adalah ayat 1000 dinar. Kalau orang membacanya, ini ceritanya turunnya ini adalah untuk menyelesaikan masalah. Maka masalah dia pun harapannya akan diselesaikan oleh Allah. Iman kepada Allah. Kita meyakini dengan 100% selain Allah itu sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan tidak ada. Kalau orang punya keyakinan bahwa 99,9% semuanya dari Allah kecuali yang tersisa sedikit itu dari makhluk yang namanya saya atau siapa, keyakinan belum begini ini belum diterima, Pak. Akhirnya di alam semesta ini ada sesuatu yang tidak dikontrol oleh Allah. Akhirnya di alam semesta ini ada sesuatu kekuatan yang tidak diciptakan dan diatur oleh Allah. Ini keyakinan ini belum sesuai dengan yang diridhai oleh Allah. Maka kita tuntaskan selain Allah itu nggak ada, diadakan. Sebagaimana sebelum ada nggak bisa buat apa-apa tanpa Allah, ada aja enggak. Selepas diadakan tanpa Allah pun tidak bisa berbuat apa. La ilaha illallah. Kadang-kadang ada orang protes, ngaji kok mengarahkan apa-apa Allah. Mbak ya diberi arahan yang lebih logika begitu, Pak. Hadirin, semua arahan yang tidak mengarah apa-apa hanya bisa diselesaikan oleh Allah, itu sebetulnya arahan-arahan yang menipu para hadirin. Karena selain Allah itu tidak bisa buat apa-apa. Kalau kita mengarahkan seseorang kepada sesuatu yang tidak bisa buat apa-apa, bukankah itu kekejaman kepada dia para hadirin? Bukankah itu pengkhianatan kepada dia? Maka para nabi, para rasul semua arahannya sama, yaitu meluruskan iman dalam menghadapi segala masalah. Ada seorang ulama berdoa. Setiap berdoa datang suara malaikat dari langit, doa kamu nggak dikabulkan oleh Allah. Dia doa lagi sampai 40 tahun berarti. Maka murid-murid beliau atau kenalan-kenalan beliau pada bilang, wahai Syekh, setiap kamu doa sudah langsung ada jawaban dari malaikat, doa kamu nggak makbul kok terus doa terus. Maka beliau menjawab, lah selain Allah loh,
nggak bisa buat apa-apa. Terus saya mau doa pada siapa? Kalau Allah belum terima ya saya doa lagi sampai kapanpun yang saya minta hanya Allah, walaupun Allah nggak memberi. Selain Allah memang nggak ada kok. Nggak ada solusi lain, hanya Allah. Maka tengah-tengah beliau bilang begitu itu, tiba-tiba malaikat di langit menjawab, sekarang doa kamu diterima oleh Allah. La ilaha illallah. Tuntutan iman kepada Allah para hadirin, kita melihat segala makhluknya Allah dengan mengingati apa perintah Allah kepada makhluk-makhluk yang saya lihat itu, yang saya sedang berhadapan dengan dia, yang saya sedang melihat dia, yang saya sedang memikirkan dia. Ini semuanya miliknya Allah. Apa yang diberi Allah, itulah yang akan saya kerjakan kepada makhluknya. Apa yang menyebabkan Allah murka, maka itulah yang akan saya jauhi. Itulah diantara tuntutan iman kepada Allah. Maka kalau orang beriman kepada Allah, para hadirin, akan menjadi orang yang paling mulia akhlaknya, orang yang paling baik pergaulannya, orang yang paling baik dan paling hati-hati keputusannya. Syekh Abdul Wahab As-Sa'rani rahimahullah, dia mengatakan, setiap kamu mau nyuruh makhluknya Allah, walaupun itu istri kamu, atau siapa saja, pembantu kamu, atau bahkan budak kamu, pertama kali yakini itu adalah milik Allah. Maka kalau kamu mau buat apa pada dia, minta izin dulu kepada Allah. Kira-kira kalau minta izin, Allah ridho apa tidak kamu akan berbuat begitu itu pada makhluknya Allah yang bernama ini dan bernama itu. Umpamanya kita ini pulang melihat istri kita pada hari ini, maka pertama kali kita yakini itu adalah miliknya Allah. Saya akan menyuruh istri saya buatkan kopi. Ini miliknya Allah. Saya minta izin dulu kepada Allah. Ya Allah, istriku adalah milik kamu, hambamu, makhlukmu. Saya minta izin untuk menyuruh dia buat kopi. Selepas minta izin kepada Allah, maka kita baru bilang pada istri kita, istriku buatkan kopi untuk aku. Maka kalau kita ini pada setiap makhluk sikapnya begitu itu, kita akan benar tak kita para hadirin. Yahdihim rabbuhum biimanihim. Allah akan memberikan hidayah, Allah memberikan hidayah kepada mereka dengan sebab keyakinan yang ada pada diri mereka. Akhirnya umpamanya kita dimarahi oleh makhluknya Allah, oleh tetangga kita, oleh kenalan kita. Masya Allah, ini makhluknya Allah. Yang gerakkan dia adalah Allah. Dia bisa mencemooh saya karena digerakkan oleh Allah. Saya minta izin kepada Allah, ya Allah saya ganti mencemooh, kira-kira bagaimana? Kalau Allah nggak ridho, kita nggak berani mencemooh dia pada hari ini. Orang itu para hadirin, kalau sudah dibuka oleh Allah bahwa semua makhluk itu yang gerakkan adalah Allah, yang menciptakan adalah Allah, yang memberikan adalah Allah, dia bisa mengambil kebaikan-kebaikan dari makhluk siapapun para hadirin. Kalau makhluknya Fir'aun bagaimana Pak? Ya, dia bisa mengambil hikmah dari Fir'aun. Fir'aun yang begitu kejam para hadirin, dia ini digerakkan oleh Allah untuk berpikir, meningkatkan pertaniannya grup dia, orang-orang Kipti. Akhirnya dia buat irigasi yang sampai sekarang masih mengalir para hadirin, untuk memakmurkan rakyatnya. Akhirnya rakyatnya menjadi kaya raya, panen dengan tanpa perlu banyak biaya karena aliran air dari sungai Nil mengalir ke ladang-ladang mereka. Maka menteri-menterinya Fir'aun pada usul, Fir'aun, ini sekarang rakyat sudah kaya raya, bagaimana kalau kita tarik pajak dari mereka? Maka Fir'aun bilang, saya ini sudah terlanjur ngaku Tuhan. Tuhan itu pantasnya memberi, gak boleh minta. Kalau saya minta ya malu-maluin, saya sudah terlanjur memujikan diri saya sebagai Tuhan.
Pokoknya nggak ada. Mesir zaman saya free pajak. Masya Allah. Berarti luar biasa. Akhirnya walaupun sesat ngaku Tuhan, rakyatnya cintanya pada dia luar biasa. La ilaha illallah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari ada orang soleh. Dia ini sedang pilot, bangkrut. Maka dia jalan untuk melegakan kegundahan hatinya, nggak lega-lega. Di tengah jalan dia ketemu dengan orang edan, para hadirin. Ya, karena sedang pusing, wah, ngomong dengan orang waras sudah biasa, saya mau ngomong dengan orang edan aja. Nah, maka dia sebelum ketemu orang edan tadi, dia punya partner bisnis dia, mengatakan kepada dia, kalau kamu mau, utang kamu kita bayar semua, kamu tak beri modal, tapi syaratnya ikut grup kami keluar dari Islam. Maka dia tanya pada orang gila, hei orang gila, bagaimana pendapat kamu? Saya ini utang saya banyak, bisnisnya bangkrut, ini orang-orang yang kenal dengan saya pada nawari saya modal, bayar utang saya tuntas, tapi syaratnya saya keluar dari Islam, gimana? Maka orang edan tadi mengatakan, kami itu loh, saya itu loh yang orang edan itu tidak seedan kamu, kok punya pemikiran begitu itu. Saya edan aja nggak mau jual agama saya, kamu katanya waras kok mau jual agama, tanya lagi pada saya. Maka orang soleh tadi mengatakan, Masya Allah, Allah telah mengirimkan makhluknya yang edan untuk nasihati saya. Nggak perlu dari ulama, para hadirin. Kalau orang jadi buka tauhid benar, dari orang gila saja bisa mengambil kebaikan, para hadirin. Setiap kita ketemu makhluk, kita mau interaksi dengan makhluk itu, kita minta izin kepada Allah. Ya Allah, minta izin, istri saya mau tak ajak ngeluyur ke tempat yang nggak baik, mesti kita nggak akan berani minta izin. Akhirnya kita jadi lurus, jadi lurus. Saya mau bisnis begini, ya Allah minta izin. Akhirnya kita nggak berani karena itu tidak diridhai oleh Allah. Akhirnya hidupnya ada kontrolnya dengan sebab iman yang membimbingnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah iman kepada utusan-utusannya Allah. Iman kepada yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan keyakinan untuk menuju ridhonya Allah, untuk menuju perbaikan hubungan dengan Allah, jalannya hanya satu, yaitu ikut yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Ikut Rasulullah berarti taat kepada Allah. Taat kepada Allah, sukses akhirat dan sukses dunia. Ikut Rasulullah, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Akan datang kecintaan dari Allah dan akan diampuni dosa oleh Allah. Kalau orang sudah dicintai Allah, diampuni dosanya oleh Allah, sudah jalan tol menuju surganya Allah. Maka kita evaluasi kehidupan kita 24 jam, bagaimana semuanya ikut arahan, ikut Islam yang telah dibawa oleh yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita besar Muhammad SAW bersabda kurang lebihnya, akan datang ujian kepada umatku, akhirnya mereka berkelompok-kelompok sampai menjadi 73 kelompok. Semuanya tidak selamat di dalam menyelamatkan dirinya dari api neraka kecuali satu golongan saja. Siapa mereka ya Rasulullah? Mereka adalah yang mengikuti aku melalui sahabat-sahabatku. Maka mengikuti arahan Nabi itu ada standarnya para hadirin. Standarnya adalah harus melalui sahabat-sahabat Nabi kita radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in.
Ikut Nabi tanpa melalui sahabat, nanti ujung-ujungnya akan keliru. Maka kita hari-hari mudzakarah sifatnya para sahabat, biar ada sedikit gambaran. Kalau ingin ikut sahabat, membetulkan iman kepada Allah, kepada Rasulullah, membetulkan sholat, suka ngaji, suka wiridan, akhlak yang baik kepada orang Islam, semuanya dikerjakan dengan ikhlas. Kemudian kita perjuangkan perkara yang begitu pentingnya tadi yang telah disebutkan bagus. Para ulama sepakat bahwa kalau orang itu ikut salah satu imam yang jadi contoh dalam amal agama, maka dia bagian dari yang mengikuti Nabi melalui prosedur yang benar, melalui sahabatnya yang mulia Nabi besar Muhammad SAW, yaitu ikut Al-Imam Asy-Syafi'i, atau ikut Al-Imam Malik, atau ikut Al-Imam Ahmad, atau ikut Al-Imam Abu Hanifah. Ini adalah satu lembaga yang kredibel, yang akurat di dalam menjadi bagian dari orang yang mengamalkan Islam dengan benar, orang yang mengamalkan Islam sesuai dengan yang dulu dibawa oleh yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Hadirin, kalau orang itu sudah mengamalkan arahan agama, maka dia ini sudah sampai maksud para hadirin, yaitu ridhonya Allah. Maka kalau kita sudah dalam amal agama, andaikan Israel datang, maka nggak usah berhenti, teruskan aja. Kita ini sudah dalam ridhonya Allah. Andaikan kita makan sudah sesuai dengan arahan agama, makan yang halal dengan tangan kanan umpamanya di antara arahannya, dengan badan bismillah. Israel datang, teruskan makan, selesai makan sudah jadi penduduk surga. Maka kita mulai pagi sampai tidur lagi kita evaluasi. Jangan sampai ada celah yang tidak ikut arahan Nabi, akhirnya nanti jadi masalah. Hidup kita hanya sekali, nggak boleh jadi percobaan para hadirin. Jangan sampai waktu celah itu masuk, kita mati di situ, itu akhirnya mati kita tidak husnul khatimah. Pagi di dalam sunnah, siang di dalam sunnah, malam dalam sunnah, waktu itu dalam sunnah, kapan aja wafat masuk surga husnul khatimah. Insyaallah kita semuanya niat para hadirin. Satu-satunya jalan untuk meraih ridhonya Allah hanyalah dengan mengikut yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita beriman kepada Al-Qur'an. Yang mulia Nabi besar Muhammad SAW bersabda, "Aku telah tinggalkan kepada kalian umatku dua nasihat. Satunya nasihat yang diam, satunya nasihat yang berbicara." Nasihat yang diam adalah kematian. Kita ini sesibuk apapun, setinggi apapun pangkatnya, derajatnya, atau serendah apapun, kita semuanya ini adalah calon-calon jenazah yang pasti. Kalau kita melihat jenazah dipanggul, yakinilah kita juga akan menyusul. Wa idza ra'aita janazatan mahmulatan fa'lam annaka min ba'diha mahmulu. Kalau kamu lihat jenazah dipanggul, yakinilah bahwa selepas dia, kamu pun nyusul akan dipanggul juga menuju kubur kamu. Maka ini nasihat. Tetangga kita mati, ayah ibu kita juga banyak yang sudah wafat, bahkan sebagian anak kita mungkin juga sudah wafat. Kita ini anaknya orang-orang wafat, kita harus jujur, sebentar lagi kita juga akan wafat. Nasihat. Di antara nasihat Nabi, "Uddu anfusakum minal mauta." Rasakan diri kalian itu adalah bagian dari orang yang telah wafat. Kita rasakan diri kita ini sekarang di kuburan. Melihat orang-orang sedang duduk dibayar, dapat pahala, dapat rahmat, dapat para malaikat datang ikut serta di dalam majelis kebaikan.
Alangkah untungnya orang yang hadir di majelis-majelis kebaikan. Andaikan saya ikut duduk waktu di dunia dulu, alangkah untungnya saya. Alhamdulillah sekarang saya masih di dunia, maka akan selalu saya istiqomahkan untuk duduk-duduk di majelis-majelis mudzakarah iman yakin, mudzakarah amal. Insyaallah semuanya niat berhasil. Rasakan diri kita sekarang di kuburan. Melihat orang puasa, berapa banyak pahalanya orang puasa. Andaikan saya dulu masih hidup di dunia, saya akan banyak puasa, banyak puasa, banyak puasa. Alhamdulillah ternyata saya masih di dunia. Sekarang juga saya akan memperbanyak puasa sunnah. Orang itu banyak lalai, banyak nunda amal karena perasaannya matinya masih kapan-kapan. Maka Nabi kita menyarankan kita, gak usah nunggu mati sudah dekat. Rasakan kamu sudah mati, sekarang kamu lihat dunia dari alam mati barangkali. Dan yang kedua adalah nasihat yang bersejarah, itulah Al-Quran. Allah telah kirimkan Al-Quran kepada Nabi kita untuk disampaikan kepada umat, untuk jadi nasihat, pedoman, untuk jadi arahan supaya umat diridhai Allah, mengamalkan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangan. Di antara isi Al-Quran, para hadirin, warka'u ma'ar rafi'in. Kita para laki-laki diperintahkan untuk sholat berjamaah. Ini yang merintahkan langsung Allah barangkali. Warka'u ma'ar rafi'in. Salam kita semuanya niat barangkali. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara nasihat Al-Qur'an, kita diperintahkan langsung oleh Allah untuk meluangkan waktu memperjuangkan agama Allah. Ini bagian perintah langsung dari Al-Qur'an. Perintahnya Khalik kita kepada kita. Infiru khifafan wa thiqala wajahidu fi sabilillahi amwalikum wa anfusikum. Maka kita semuanya, kita atur waktu kita, sebagian waktu kita gunakan untuk memperjuangkan agama Allah. Soal semuanya ini terhadap para ulama mengatakan orang itu kalau hidupnya tidak ada perjuangannya, ceritanya itu kalau ditulis di buku satu garis sudah kepanjangan barangkali. Si Pak Fulan lahir, gede, mati. Tapi kalau orang itu hidupnya ada perjuangannya, di sana menghidupkan masjid, di sana jadi asbab kebaikan, di sana menghidupkan TPA, di sana jadi asbab orang sholat jamaah, di sana jadi asbab orang dapat hidayah, di sana mengislamkan orang, di sini masya Allah. Akhirnya buku catatan amalnya ini bertumpuk-tumpuk, belum selesai-selesai ditulis oleh para malaikat para hadirin. Semua kebaikan yang kita lihat di dunia ini, termasuk yang andil terbesar adalah para pejuang-pejuang agama. Masya Allah, bagaimana kita bisa bayangkan pahalanya para dai sebelum kita, Wali Songo dan teman-temannya, seluruh Nusantara dapat hidayah. Asbab terbesarnya beliau-beliaunya. Beliau sudah dikubur, dapat kiriman dari seluruh Nusantara. Adanya masjid, adanya orang hafid Quran, hafidho, adanya orang Islam, adanya orang yang memikirkan agama. Masya Allah. Suatu hari yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau nasihati sahabat-sahabat yang baru supaya hormat kepada sahabat-sahabat yang lebih senior. Beliau mengatakan kurang lebihnya, kalian sahabat-sahabat baru ini jangan mencaci sahabat lama. Andaikan kalian yang baru-baru ini infak sebesar gunung Uhud berupa emas. Infaknya bukan infak biasa-biasa, sebesar gunung Uhud semuanya emas. Infak kalian yang begitu besar ini tidak akan sampai pahalanya senior-senior kalian yang hanya infak 1 mud saja. 1 mud itu ada 600 gram atau bahkan separuh mud, yaitu 300 gram. Karena yang junior-junior ini adalah hasil amalannya yang senior-senior. Begitu yang junior dia meningkat, begitu pahalanya yang lebih lama juga meningkat, maka akhirnya nggak bisa dilalui dan bisa didahului oleh orang-orang yang bawahnya para hadirin.
Maka itulah kata para ulama, sekecil-kecilnya sahabat, wali sebesar apapun sampai hari kiamat, tidak ada yang bisa sampai ke derajatnya selemah-lemahnya sahabat. Karena semua kebaikan selepas sahabat itu para hadirin, asbabnya adalah para sahabat. Dan sahabat ini keyakinan kita pada beliau-beliaunya berbeda dengan keyakinan kita kepada selepas beliau-beliaunya. Kalau sahabat ini kita wajib yakin beliau-beliau memang resmi sudah jadi wali Allah, telah diridhoi oleh Allah. Jadi kalau selepas sahabat, sehebat apapun orang, maksimalnya kita husnudzon yang maksimal. Kalau orang sudah setakwa ini, orang yang sesoleh ini, kalau dia tidak diridhoi Allah, siapa lagi yang diridhoi oleh Allah? Jadi kalau sahabat bukan siapa lagi, memang sudah diputuskan Allah ridho kepada mereka. La ilaha illallah. Di antara nasihatnya Quran para hadirin, wala muttakhidhi ahdan, langsung dari Allah, para laki-laki tidak boleh pacaran. Wala muttakhidhati ahdan, para perempuan tidak boleh pacaran. Pacaran dibahas dalam Al-Quran langsung berarti. Di maknanya termasuk ujiannya manusia itu suka pacaran, nggak suka nikah berarti. Maka di antara tuntutannya Al-Quran adalah kita jadikan Al-Quran jadi jalan hidup kita, pedoman hidup kita para hadirin. Kata para ulama, semua orang Islam perlu menunaikan 3 haknya Al-Quran. Hak lafadznya dibaca dengan baik, dan juga usaha mewujudkan lembaga-lembaga, gerakan-gerakan untuk menjaga lafadznya Quran. Madrasah tahfidz, madrasah tahsinul Quran, ini adalah kewajiban umat kepada Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah menunaikan haknya memahami artinya Al-Quran. Maka perlu ada sebagian umat Islam yang usaha untuk mendalami makna-makna Quran supaya dia jadi tuntunan bagaimana mengamal Quran yang benar di dalam kehidupan. Targetnya setiap rumah ada hafidz Qurannya dan ada alimnya. Biar ada contoh baca Quran yang benar dan ada contoh mengamalkan Quran yang benar. Kemudian yang ketiga, bagaimana Al-Quran itu menjadi kehidupan kita, meyakini dan mendakwahkannya dan mempraktekannya dalam kehidupan. Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya, gimana sih hidupnya Nabi itu bagaimana? Maka beliau mengatakan, Nabi itu adalah Quran yang berjalan. Karena Nabinya begitu. Karena khuluqul Quran, dulu perilakunya Nabi ya Quran itu. Mungkin terjemah mudahnya, beliau itu adalah Quran yang berjalan. Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, iman kepada para malaikat. Kita yakini Allah itu menciptakan hamba-hambanya yang terbuat dari cahaya, yang tidak pernah berbuat maksiat, mereka lah malaikat. Yang di antara mereka ada yang bertugas untuk mencatat amalan-amalan kita. Maka kita rasakan kita ini di mana saja diawasi oleh malaikat. Tidak bisa lepas dari pengawasannya malaikat, dan semua yang diawasi dicatat dan dilaporkan kepada Allah. Kita ini kalau ada kamera ngawasi kita jadi hati-hati, bisa sopan. Begitu kameranya nggak ada, kita jadi jelalatan. Masya Allah. Nah ini sebetulnya kita ini di kamera terus oleh langit para Allah. Maka tuntutan iman dengan para malaikat, ada orang nggak ada orang tetap jadi orang benar para hadirin. Ada orang atau nggak ada orang tetap lurus, karena kita ini terus dalam pengawasan dan pengawalan para hadirin. Masya Allah. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ada malaikat-malaikat yang mulia yang ditugasi oleh Allah untuk mencatat amalan-amalannya manusia. Maka apa saja yang merusak hubungan kita dengan para malaikat, kita jauh. Yang menyakiti para malaikat, kita jauh. Yang kira-kira menyebabkan malaikat mencatat keburukan-keburukan kita jauh.
Salah semuanya niat para hadirin. Iman dengan adanya hari akhir, hari kiamat. Bahwa semua yang kita kerjakan ini para hadirin, semua yang kita kerjakan ini semuanya ada tanggung jawabnya dan semuanya ada urusannya nanti di akhir. Omongan kita, keputusan kita, perilaku kita ini semuanya ada tanggung jawabnya. Maka amal apapun kita berpikir ini untuk akhirat saya merugikan atau untuk akhirat saya menguntungkan. Yang merugikan saya jauhi, yang menguntungkan akan saya laksanakan. Yang berpahala itulah yang saya kerjakan, yang merugikan itulah yang saya jauhi. Itulah diantara tuntutan iman kepada hari akhir, iman kepada negeri akhir. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir adalah iman dengan takdir. Bahwa segalanya telah ditentukan oleh Allah dan ketentuan Allah itulah yang terbaik para hadirin. Walaupun otak kita kadang-kadang tidak sampai ke situ itu. Kata para ulama, rukun iman yang keenam yaitu yakin pada takdir ini adalah untuk mengobati stres. Karena orang itu usaha begini, usaha begitu, nanti suatu saat dalam kehidupannya mesti ada yang nggak berhasil para hadirin. Maka kalau dia iman kepada takdir, akhirnya dia bisa plong, tidak jadi stres, husnudzon, bahkan yakin apa yang diputuskan Allah itulah yang terbaik para hadirin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita punya orang tua yang menurut kita soleh, banyak jasanya kepada kita. Kemudian ada orang yang mencemooh dia, tentu kita akan marah, bahkan kalau perlu kita berani berkelahi dengan dia. Hadirin, kita punya seorang guru yang kita anggap atau bahkan kita yakini dia adalah seorang walinya Allah. Ada orang mencemooh dia, kita berani batok-batokan gara-gara guru kita. Hadirin karena Allah, kita punya panutan yaitu Imam Syafi'i. Kalau ada orang menghina beliau, wah marah kita lebih parah lagi. Kita punya panutan para sahabat. Kalau ada orang mencaci sahabat, oh kita marahnya lebih-lebih lagi para yang mulia Nabi besar Muhammad SAW, kok kita dengar dicemooh, marah kita sudah enggak kepalang para hadirin, sudah enggak bisa diukur lagi. Pokoknya apapun risiko akan saya terjang demi membela kehormatan yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Ini orang-orang hebat, orang-orang soleh tadi adalah ciptaannya Allah. Suudzon pada beliau-beliaunya kita anggap sangat buruk. Bagaimana kalau kita berburuk sangka kepada Allah? Tentu itu adalah kelancangan yang selancang-lancangnya para hadirin. Suudzon pada makhluk-makhluk yang mulia menyebabkan Allah murka. Bagaimana kalau kita buruk sangka kepada Allah? Apa yang ditakdir Allah itulah yang terbaik, tetapi kadang-kadang otak kita tidak sampai. Suatu hari telah datang seorang sahabiah kepada yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Beliau bertanya, ya Rasulullah, bagaimana nasib anak-anak saya yang wafat tanpa iman? Maka Nabi kita menjawab, mereka di neraka. Maka wanita tadi sedih dan menangis. Nabi kita mentarget dia, andaikan kamu tahu siapa sebenarnya anak kamu yang belum beriman dan telah wafat tadi, tentu kamu akan sangat ridho dengan apa yang diputuskan oleh Allah. Memang anak kamu itu ya cocoknya di neraka itu. Maka Mullah Ali Qori memberikan ulasan seorang ulama besar yang sering disebutkan dalam Fadil Amal Syekh Zakaria, seorang ulama besar di zamannya. Beliau mengatakan bahwa dirinya manusia ini, nurnya manusia, keluar dua hal minimalnya. Dalam dirinya manusia ini keluar banyak hal, di antaranya dua hal. Yang keluar di tempat yang sama. Satunya namanya benih anak kita. Begitu jadi anak, kita sayang, kita cium, kita banggakan. Ini anak saya, ini penerus saya, ini jagoan saya. Nah. Kemudian yang kedua adalah kencing para hadirin, keluar dari tempat ini. Maka semua manusia yang waras, bahkan orang yang kurang waras pun sepakat bahwa namanya air kotor yaitu kencing itu adalah dibuang di WC, bukan dirawat
kemudian dimasukkan toples, dimasukkan ke kamar kita. Semuanya sepakat bahwa namanya kotoran itu walaupun keluar dari badan kita itu bukan anak kita, itu kotoran diri kita, harus kita buang. Surga adalah tempat yang suci, tempat yang wangi. Maka orang-orang yang belum beriman, para hadirin, ini belum mendapat sertifikat untuk ini, para hadirin. Maka kalau dia dimasukkan surga, tidak pantas, malah memesingi surga, para hadirin, menyebabkan surga baunya nggak enak. Maka kalau orang memang takdirnya wafat tanpa iman, memang cocoknya dia di neraka. Ini salah satu gambaran bagaimana kita husnudzon pada takdirnya Allah. Maka nanti ketika Allah telah putuskan yang di neraka, yang di surga, yang penduduk neraka dan penduduk surga mengatakan kata-kata yang sama. Wa qila alhamdulillahi rabbil alamin, semuanya muji Allah. Segala puji bagi Allah. Yang di neraka juga sudah tahu diri, memang kami itu kalau masuk surga nggak pantas. Yang di surga juga tahu diri, kami ini memang punya mutiara iman, dimasukkan neraka selamanya nggak pantas, mesti suatu saat kita akan masuk ke surga. Hadirin yang belakang Allah Subhanahu wa taala, itulah sumber hidayah pertama kali adalah iman ini, para hadirin. Dan rukun iman ini harus kita bawa kapan aja, Pak. Kalau wiridan mungkin kita kadang wiridan kadang tidak. Jadi kalau iman 24 jam harus kita bawa terus, para hadirin. Ada 1 menit bahkan kurang dari itu kita nggak bawa iman, para hadirin, kita wafat naudzubillah bakal abadi di neraka. Maka rukun iman 6 harus selalu kita bawa supaya kita ini selalu dalam hidayah. Insyaallah semuanya niat, para hadirin. Hadirin mengatakan Rasulullah Ta'ala, para ulama membedakan antara keyakinan dan amal. Walaupun semuanya ada di jasad kita ini, para hadirin. Keyakinan juga ada di jasad kita, amal juga ada di jasad kita. Maka iman dan amal ini semuanya di jasad kita. Selepas imannya benar, kita perbaikan amal. Karena sama-sama di jasad saling mempengaruhi, para hadirin. Kalau imannya benar, akhirnya mendorong amalnya benar. Kalau amalnya benar, menguatkan imannya yang sudah benar. Kalau hatinya imannya kurang benar, akan menggerakkan anggota tubuhnya untuk menuju yang tidak benar. Begitu juga kalau anggota tubuhnya tidak benar, akan mempengaruhi imannya yang sudah benar. Maka para ulama mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bi ziyadatil a'mal wa yanqusu bi ma'asillah. Iman itu bisa tambah, bisa berkurang. Kalau orang taatnya tambah, imannya akan menguat, akan bertambah. Kalau orangnya berbuat maksiat, maka imannya akan terkurangi, para hadirin. Maka selepas iman orang itu benar, maka dia harus usaha untuk meluruskan amalnya biar imannya terus terawat, meningkat, menguat, akhirnya hidup dengan benar, amal dengan benar, wafat husnul khotimah. Insyaallah semuanya niat, para hadirin. Maka untuk itu semua, siapa yang siap meluangkan waktu untuk pelurusan iman dan amal, silahkan untuk keluar 1 tahun, para hadirin, silahkan, insyaallah. Mari jemaah sekalian, jamaah 1 tahun yang belum terdaftar, yang belum masuk rombongan, yang masih terlewat tapi belum masuk ke nomor jamaah, silakan berdiri. Jamaah 1 tahun. Mari jemaah sekalian, jamaah 1 tahun dari kampung maupun dari orang-orang yang masih di pesantren yang sebentar lagi lulus, silakan daftar niat 1 tahun. Silakan langsung berdiri ke kantor taskil di belakang. Mari. 1 tahun untuk alim ulama, jemaah sekalian. Mari, Pak. Mohon jangan bubar.